Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi jurnal refleksi diri minggu kelima pada modul 1.3 oleh Wilutami Barkah Pratiwi SPD, CGP Angkatan 4 SMP Islam Bawari Pontianak. Dalam refleksi minggu kelima ini, saya melakukan pemaparan menggunakan model 3, yaitu Six Thinking Hats. Model Six Thinking Hats atau teknik 6 topi diperkenalkan oleh Edward de Bono tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topi dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi memiliki cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara berpikir kita. Model Six Thinking Hat atau STH saya rasa sangat tepat digunakan pada refleksi minggu kelima ini, bertepatan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang dapat diimplementasi pada perwujudan visi diri sebagai pendidik. Berikut adalah tahapan-tahapan dari model STH. Yang pertama adalah topi putih atau facts. Artinya adalah pengalaman-pengalaman sebanyak-banyaknya yang terjadi setelah melaksanakan kolaborasi. Pengalaman yang sudah saya lalui dan saya amati selama ini sehingga menumbuhkan visi saya dalam melakukan perubahan pembelajaran, antara lain adalah adanya kolaborasi yang melalui penerapan metode IA berdasarkan langkah-langkah bagja dinilai mampu menyelesaikan mewujudkan visi. Yang kedua, banyak pengalaman-pengalaman baru yang didapat setelah melaksanakan kolaborasi. Yang ketiga, banyaknya tanggapan-tanggapan positif yang bisa menjadi bahan refleksi diri untuk dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tahapan yang kedua adalah topi merah atau feelings. Artinya adalah gambaran perasaan terkait dengan topik yang dibahas. Dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak perubahan yang drastis pada sistem pendidikan. Sangat terasa sekali perubahannya ketika pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya berpusat pada guru. Pada waktu pembelajaran dilaksanakan secara online, banyak siswa ditemukan vakum dalam proses pembelajaran. Karena sebagian besar mereka hanya bergantung pada guru dan tidak ingin melakukan perubahan belajar atau mewujudkan kepemimpinan belajar pada dirinya. Bersamaan dengan proses pembelajaran yang kurang aktif, dibersamai pula dengan penurunan nilai karakter positif pada siswa, maka hal ini menjadi pendorong munculnya visi dalam diri saya untuk mewujudkan kepemimpinan belajar pada murid dan menanamkan karakter akhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Pada tahapan yang ketiga yaitu topi kuning atau benefit, artinya adalah hal-hal positif yang terkait dengan topik. Setelah mempelajari modul 1.3, sangat tepat sekali dengan perkembangan pendidikan kali ini. Metode inquiry apresiatif atau IA yang akan mengantarkan pada pola pembelajaran kolaboratif pada siswa. Kolaborasi ini tidak hanya dilakukan ketika tatap muka saja, melainkan dapat dilaksanakan pada tatap maya juga. Metode pembelajaran IA dapat memberikan perubahan yang terjadi pada setiap individu di dalam kelompoknya. Melalui tahapan bagja yang ada di dalam metode IA dapat mengantarkan pendidik dalam mewujudkan pencapaian visi dalam pembelajaran. Terkait dengan proses pembelajaran yang terdampak pandemi, metode IA dapat membantu memperbaiki pembelajaran dengan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Serta sebagai CGP juga dapat melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak. Untuk memperbaiki adab pada siswa, perlu adanya penerapan profil pelajar Pancasila. Diawali dengan penanaman iman dan takwa serta akhlak mulia pada siswa, dilanjutkan dengan penanaman profil-profil yang lain pada profil pelajar Pancasila. Pada tahapan yang keempat yaitu topi hitam atau caution, yang artinya adalah kendala atau hambatan atau risiko yang sedang dibahas. Pada kali ini yang pertama kendalanya adalah yang sedang saya hadapi waktu
yaitu pada tatap maya dan tatap muka yang sangat minimalis dan adanya kewajiban tugas yang lain yang dalam penyelesaiannya terdeadline semua. Selain itu, pelaksanaan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk merealisasikan visi belum terancang dengan baik. Yang kedua, pembelajaran belum berpihak kepada murid. Pada tahapan yang kelima yaitu topi hijau atau reactivity, yang artinya adalah jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa. Ide yang pertama yaitu melakukan perbaikan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, membuat kreasi dan inovasi sebagai motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mengatur jadwal dengan sebaik-baiknya pada diri dan memotivasi diri dalam melakukan perubahan. Yang keempat, penanaman adab budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila pada siswa dan seluruh warga sekolah. Yang kelima, tetap semangat dalam kreativitas dan inovasi. Pada tahapan yang keenam yaitu topi biru atau proses, yaitu merupakan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Kesimpulannya yaitu membangkitkan semangat atau motivasi belajar pada siswa tidaklah dengan menguatkan diri pada proses pembelajaran yang selama ini kita anggap benar bagi diri kita sendiri. Sebagai pendidik, sebaiknya dapat memulai untuk merefleksi diri dengan melihat dan memperbaiki kekurangan dan melihat kelebihan yang ada pada diri kita. Terlebih dahulu, mulai memperbaiki kendala-kendala dalam pendidikan dengan meyakinkan diri sendiri dan menerapkan budaya positif pada diri sendiri serta orang lain. Dengan metode inquiry apresiatif dapat membantu dalam memberikan perubahan pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui tahapan-tahapan bagja dapat mempermudah seorang pendidik untuk menonjolkan kemampuan individu dalam berkolaboratif dengan kelompoknya. Metode IA sangat membantu pendidik untuk menuangkan ide-ide baik dan dapat menumbuhkan potensi-potensi yang ada pada siswa. Dengan memposisikan diri pendidik sebagai penuntun dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam pada anak, akan mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Sekian dari refleksi diri saya pada minggu kelima ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.